Selamat pagi semua saudara terkasih. Saya itu punya pertanyaan dan saya meminta jawaban dari Tuhan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Karena secara vision itu saya ditunjukkan pada saat saya bertobat, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya seperti mengalami pemulangan masa Tuhan Yesus disalibkan. Saya melihat Tuhan Yesus berdiri di atas saya. Jadi saya seperti seolah-olah di bawah kaki salib Yesus berlutut. Dan kemudian pada saat peristiwa penyaliban itu saya pun melihat banyak suasana yang sedih ya. Jadi kemudian saya merasa saya melihat pada saat Yesus itu rohnya keluar dari tubuh, artinya meninggal, itu beliau langsung naik ke surga, naik ke surga. Karena saya melihat perjalanan hidup saya ini seperti mengikuti jalan salib. Saya mengikuti satu persatu fitnahan, cemoohan, tidak dihargai, tidak digubris, difitnah, dicaci maki. Nah itu buat saya, kita semua yang mengalami masa-masa seperti itu, diambil apa yang menjadi milik kita, dilucuti semua harga diri kita, baju kita semua seperti itu adalah kita mengikuti jalan salib. Banyak dari kita yang mengikuti jalan salib. Nah, prosesi dari kita mengikuti jalan salib itu dengan kita terus fokus ke Tuhan ya, tidak berontak, kita berserah. Sampai di masa pencapaian di mana kita benar-benar tidak memiliki hidup kita lagi. Jadi ibarat kata kita sudah, ya kayak Tuhan Yesus gitu ya, disalibkan, diam aja, nggak bisa berontak juga. Mau berontak bagaimana? Nggak bisa kan? Masa membuli beliau, disalibkan betul-betul. Kemudian, ya tanpa ampun ya, dipaku tangannya, diikat, dilucuti, pokoknya semua sampai dikasih mahkota duri gitu kan. Jadi karena beliau mengaku adalah anak Allah, sehingga para Sanhedrin. Nah, kita mau bahas Sanhedrin. Dari saya vision itu, saya melihat bahwa perjalanan hidup saya ini ternyata adalah jalan salib dan kita hanya harus fokus ke Tuhan. Tidak boleh membalas, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu adalah kita akan mengalami proses pengangkatan. Lepas roh dari badan ini, itu adalah pertobatan penuh kita kepada Tuhan. Nah, saya ini lagi nyari ya, siapa yang memutuskan untuk membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, di sini ada dari Google aja ya, biar enak. Karena di sini di Google ada sumber-sumbernya juga. Silakan kalian cari sendiri dan kalian lihat sumbernya. Yang memutuskan penyaliban Yesus adalah Pontius Pilatus. Ya, kita semua tahu itu. Gubernur Romawi di Yudea setelah diadili oleh pemimpin agama Yahudi. Sanhedrin. Jadi agama Yahudi adalah Sanhedrin. Agama Yahudi adalah Sanhedrin. Ini adalah dewan-dewannya ya. Dan mendapat tekanan dari massa untuk menjatuhkan hukuman mati meskipun ia sendiri tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Keputusan Pilatus ini dipengaruhi oleh desakan dari para imam, kepala dan tua-tua Yahudi yang menginginkan Yesus dihukum mati. Pengadilan Yahudi, proses singkatnya adalah pengadilan ya, pengadilan. Tuhan Yesus diadili oleh para pemimpin agama Yahudi, Hanas, Kayafas, Sanhedrin. Yang Sanhedrin ini bukan cuma satu. Sanhedrin ini bukan nama manusia. Sanhedrin ini adalah dewan yang berada di sinagoge agung ya, yang menuduhnya menghujat dan melanggar hukum agama. Pada saat Tuhan Yesus ini disalibkan, akan ada beberapa hari kemudian akan ada peristiwa Paskah. Jadi Paskah itu bukan kebangkitan Tuhan Yesus, bukan peristiwa kematian Tuhan Yesus, bukan. Karena sebelum Tuhan Yesus meninggal sudah ada Paskah. Ya, saya lanjut. Serah terima ke Romawi. Jadi udah nih, dianggap melanggar hukum, Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Dia kan ditangkapnya di Getsemani, Taman Getsemani. Pengadilan Pilatus. Pilatus menginterogasi Yesus dan tidak menemukan kesalahan. Nah, karena ada tekanan massa, ya akhirnya menyerahkan Yesus kepada massa, mencuci tangan dengan menyerahkan Yesus untuk disalib karena sudah bukan di tangannya dia lagi. Lanjut. Ya, ini sama. Anggota Sanhedrin adalah, ya ini tadi yang saya tadi bilang, Kayafas, itu tadi siapa tadi namanya? Hanas, Kayafas, dan Sanhedrin. Sanhedrin ini bukan satu orang, bukan. Anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah dewan tertinggi Yahudi yang terdiri dari imam besar sebagai pemimpin serta tua-tua bangsa, tokoh terkemuka dari kaum bangsawan dan ahli Taurat, ahli hukum Yahudi. Pada masa Yesus, anggota Sanhedrin mencakup kalangan Saduki dan Farisi, termasuk tokoh-tokoh seperti Nikodemus dengan jumlah anggota sekitar 71 orang. Banyak ini. Sanhedrin ini banyak. Jadi yang menginginkan Yesus, kematian Yesus banyak orang. Sanhedrin ini yang termasuk di dalam dewan ini. Nah, dewan ini ada 71 orang. Termasuk Hanas dan Kayafas. Termasuk Arimatea yang punya Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus disalibkan. Itu punyanya Arimatea, anggota Sanhedrin.
Komposisi anggota Sanhedrin, imam besar, menjabat sebagai ketua Sanhedrin, tua-tua bangsa, ahli Taurat, kaum Saduki, kalangan elit keagamaan yang dominan pada masa tertentu, terutama di kalangan atas. Ini sama dengan elit global nggak sih? Sanhedrin ini sama dengan elit global nggak sih? Kemudian lanjut, anggota-anggota Sanhedrin, oh yang ini sudah. Peran-peran mahkamah, peran-peran dari Sanhedrin ini adalah Mahkamah Agung mengurusi urusan agama dan hukum tertinggi bagi bangsa Yahudi. Badan legislatif membuat keputusan terkait hukum dan tata cara keagamaan. Pengadilan mengadili kasus-kasus penting termasuk kasus Yesus dan para rasul. Tokoh terkenalnya adalah Nikodemus dan Gamaliel, seorang rabi terkenal yang menjabat sebagai presiden Sanhedrin Agung atau Nasi pada masa Paulus. Ada di Kisah Para Rasul. Gamaliel namanya. Itu rabi terkenal, presiden Sanhedrin. Ya, kita bahas lagi. Lanjut. Apakah Yusuf Arimatea, anggota Sanhedrin? Saya bertanya begitu. Jawabannya adalah ya. Yusuf dari Arimatea adalah anggota Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi yang digambarkan dalam Injil sebagai orang kaya, terpandang dan pengikut Yesus yang diam-diam berani meminta jenazah Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan. Poin-poin penting mengenai Yusuf dari Arimatea adalah anggota Sanhedrin, bagian dari majelis yang menghukum Yesus, namun memilih untuk mengikutinya secara pribadi. Keluarga dan status dikatakan sebagai orang Israel yang kaya terhormat yang memiliki makam baru. Keberanian, meskipun takut pada orang Yahudi, ia berani mengambil resiko untuk meminta mayat Yesus dari Pontius Pilatus setelah penyalipan untuk menunjukkan kesetiaan. Nanti kita bahas, ya. Karena menurut saya Yusuf dari Arimatea tidak menunjukkan kesetiaan. Ya, kita lanjut. Ya, ini adalah jawaban dari Google, ya. Jadi Google itu bukan seperti kita lihat ini, dia mengambil dari berbagai macam sumber, ada 5 sumber. Bahwa Yusuf dari Arimatea yang punya Bukit Golgota tempat Tuhan Yesus disalibkan, itu adalah, dan disitulah sebenarnya Pontius Pilatus itu diminta untuk menyalibkan Yesus. Keputusan dari Sanhedrin untuk Arimatea memberikan Bukit Golgota, dan Bukit Golgota itu adalah bukit kerangka, ya, bukit tengkorak namanya. Golgota itu adalah tengkorak, ya. Yerusalem, lokasi historis Alkitab saya bertanya, di manakah makam Tuhan Yesus? Di sini ditulis lokasi historis dalam Alkitab mencatat bahwa makam tersebut berada di luar tembok kota Yerusalem di sebuah taman dekat tempat penyalipan atau Golgota. Lokasi saat ini, lokasi yang diyakini sebagai makam Yesus adalah di dalam gereja makam suci. Kota Yerusalem menjadi salah satu tempat tersuci bagi umat Kristen. Detail makam Yesus adalah kuburan keluarga yang dipahat dari batu, bukan di dalam tanah, dengan pintu masuk yang ditutup oleh batu bundar besar yang bisa digulingkan. Situs ini telah menjadi tempat ziarah penting sejak abad ke-4 setelah Kaisar Konstantin bangun gereja di atasnya menurut tradisi yang ditemukan oleh ibunya Helena. Makam Yesus adalah kuburan keluarga. Di tempat Tuhan Yesus pada saat seperti yang dijelaskan, ya, bukan di dalam tanah, tapi dengan pintu masuk yang ditutup oleh batu bundar besar yang bisa digulingkan, itu terletak di Bukit Golgota, milik Arimatea, bukan di pemakaman. Banyak kejanggalan di sini. Coba kita pakai iman kita. Di sini saya tidak sedang mencari pembenaran atas, tapi banyak kebohongan tentang Yesus. Ya, jangan sampai kita salah beriman. Ya, meskipun ada situs yang diyakini sebagai makam Yesus, nah, ada kontroversi dan penemuan. Ada pula klaim kontroversial seperti penemuan tahun 2007 yang mengklaim menemukan peti mati Yesus. Namun klaim ini ditolak oleh sebagian besar umat Kristen dan arkeolog karena tidak sesuai dengan narasi kebangkitan. Ulangi lagi, karena tidak sesuai dengan narasi kebangkitan. Ulangi lagi, karena tidak sesuai dengan narasi kebangkitan. Narasi kebangkitan yang bikin siapa? Sanhedrin yang membunuh Tuhan Yesus. Saya jawab sendiri, oke? Supaya kita nggak mati iman gitu loh. Firman Tuhan itu ya dan amin, artinya kita bisa terima secara langsung. Dan kalau memang kita terprovokasi oleh apa yang sudah ditulis, kita harus lihat siapa yang tulis. Jadi wajar kan kalau saya mencari pembenaran atau kebenaran. Ini jangan-jangan saya menyembah Tuhan Yesus tapi jalannya melalui kiri, banyak ranjau-ranjau. Nah, saya mau ke kanan yang benar-benar benar nggak ini jalannya menuju Yesus? Kayak gitu kan saya jadinya. Pengumpul tulisan Alkitab, saya nanya, yang nulis Alkitab pertama kali siapa? Pengumpul tulisan Alkitab pertama kali secara resmi tidak dapat ditunjuk satu nama, tetapi tradisi Yahudi dan Kristen menunjuk Ezra sekitar abad ke-5 sebelum Masehi bersama Sinagoge Agung sebagai tokoh kunci yang mengumpulkan dan mengkanonisasi kitab-kitab Perjanjian Lama. Setelah sebelumnya tulisan-tulisan tersebar dan mulai dikumpulkan sejak zaman Nabi seperti Yesaya dan Daniel untuk Perjanjian Baru. Pengumpulan dilakukan secara bertahap oleh para pemimpin gereja awal dengan Paulus sebagai penulis surat-surat penting dan Matius, Markus, Lukas, dan Yahya menulis Injil. Namun tidak ada satu individu tunggal yang mengumpulkannya secara tunggal di awal. Jadi ini siapa Ezra ini? Dan Sinagoge Agung ini? Ezra dianggap sebagai tokoh utama yang mengumpulkan, menyusun dan mengkanonisasi kitab-kitab suci Yahudi Perjanjian Lama setelah masa pembuangan sekitar abad ke-5. Oke.
Ini sinagoge agung. Yang termasuk dalam sinagoge agung adalah umat Yahudi sebagai jemaat, para pemimpin dan petugas sinagoge seperti Arkon, kepala sinagoge, Kasan, petugas umum dan perawatan, dan Sheliak, sibur, pengucap doa, serta tokoh-tokoh penting seperti rabi atau guru atau pemimpin spiritual dengan Jairus, penguasa sinagoge di Alkitab sebagai contoh individu yang pernah aktif di dalamnya. Intinya, siapapun yang menganut agama Yahudi dan mengikuti ibadah serta ajaran di sana adalah bagian dari komunitas sinagoge. Ya, ini sinagoge ini kayak wadah gitu ya. Sinagoge agung ini adalah wadah. Hubungan, ini sinagoge itu adalah tempat ibadah, tempat studi Alkitab, studi hidup, dan pertemuan sosial bagi komunitas Yahudi. Kedudukan terdapat banyak kota dan desa bukan hanya di Yerusalem. Anggotanya terbuka untuk semua orang Yahudi yang ingin beribadah atau belajar. Asal kata dari bahasa Yunani artinya perkumpulan atau berkumpul. Seperti tadi saya bilang ya, sinagoge ini adalah wadah. Nah, hubungan dan perbedaan dengan Sanhedrin. Sanhedrin dan sinagoge hubungannya atau perbedaannya apa? Sanhedrin adalah lembaga politik atau hukum. Sinagoga adalah wadahnya untuk keagamaan atau komunitas. Sanhedrin bisa menggunakan sinagoge. Sekali lagi saya ulangi, Sanhedrin bisa menggunakan wadah sinagoge agung atau balai khusus atau seperti balai batu pahat untuk bersidang. Tapi sinagoge bukan Sanhedrin itu sendiri. Jadi ini kayak sinagoge ini adalah wadah, bisa kayak aula, bisa digunakan oleh orang banyak, dari RT lain bisa masuk. Ini adalah kayak bentuk apa ya, kayak PT gitu loh ya. Kalau kita punya usaha, kita harus terdaftarkan. Nah, kita bisa pinjam PT kan. Nah, itulah ini sinagoga agung ini adalah kayak PT-nya untuk mengumpulkan siapa yang membutuhkan pengesahan. Paham ya di sini ya. Sinagoga agung bisa merujuk pada sinagoga di Yerusalem yang besar atau secara metaforis merujuk pada majelis tinggi Sanhedrin dalam konteks Alkitab seperti yang disinggung dalam Wahyu 2 ayat 9. Nah, di sini ya, baca sendiri, diimani sendiri, nggak usah percaya apa kata-kata saya mungkin orang kesurupan. Anggaplah saya mencari jawaban, karena banyak sekali banyak sekali keanehan dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu. Karena saya dikasih vision, saya melihat Tuhan Yesus terangkat ke langit. Nah, mau ngapain sudah terangkat ke langit? Kan itu memberi contoh. Ngapain dia repot-repot balik ke bawah lagi untuk memberitakan bahwa gue udah bangkit loh. Tuhan Yesus tidak butuh validasi. Semua roh akan melihat peristiwa kemenangan itu, tidak butuh validasi. Tuhan Yesus tidak butuh validasi. Ajarannya ya dan amin. Hubungan dan perbedaan kunci. Sanhedrin adalah lembaga politik atau hukum, sinagoge adalah lembaganya untuk masalah keagamaan atau komunitas. Ya, kalian bisa baca sendiri, cari perbedaannya, pakai hati kalian, pakai iman kalian kepada Tuhan, bukan kepada Alkitab. Karena Alkitab buatan manusia. Ya, kenapa? Karena memang saya menjatuhkan klaim Alkitab adalah buatan Sanhedrin. Ya, itu klaim saya. Jadi buat apa saya baca Alkitab? Itu isinya cuma historis yang diatur oleh Sanhedrin. Nah, hak Sanhedrin ini walaupun benar pun saya nggak mau ikut-ikut. Kenapa? Karena Sanhedrin itu yang bunuh. Dia yang memberikan titah, bahkan Arimatea. Dia iya apa enggak gitu loh, mau membela apa enggak, martir buat Yesus apa enggak. Kenapa dia memberikan bukit tengkoraknya sebagai tempat untuk Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan. Dia yang membawa mayat Yesus dan dia tidak berada di tempat yang ditunjukkan secara agama. Pakai iman kalian untuk melihat kebenaran. Ya, Sanhedrin adalah dewan hukum. Ini udah tadi. Sinagoge agung, pusat komunitas, majelis tertinggi Sanhedrin, meskipun secara harfiah berarti tempat berkumpul, sedangkan sinagoge adalah bangunan, ya kan? Ini seperti tadi saya bilang, sinagoge adalah PT-nya, Sanhedrin adalah produknya atau klaim atas barang gitu loh. Ya, ini perbedaannya Sanhedrin. Nah, kemudian saya karena di sini ada pencerahan, ya kan? Nih. Sinagoge agung bisa merujuk pada sinagoge Yerusalem yang besar seperti yang disinggung dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Kita buka Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9 adalah ayat Alkitab yang berisi pesan Yesus kepada jemaat di Smyrna, mengakui penderitaan dan kemiskinan. Jadi kalau kita dibuat menderita, kita dibuat miskin, ya. Kita udah kerja keras, ternyata kita nggak dibayar, atau kita ngojek, ternyata pesanan kita tidak dibayar, tidak diterima, atau mungkin orangnya false address, ya, alamat yang salah gitu kan. Nah, itu dibuat oleh kuasa gelap supaya kita menderita. Penderitaan dan kemiskinan mereka, tapi juga kekayaan rohani di mana kita ikhlas kan. Kayak Yesus dibuat menderita, dibuat miskin, dilucuti habis-habisan, difitnah, ya kalian lihat sendirilah Tuhan Yesus kayak apa, ya. Tapi kaya rohani. Serta menyoroti fitnah dari orang-orang yang menyebut diri mereka Yahudi, tapi sebenarnya adalah jemaah iblis yang menindas mereka.
Paham kata-kata ini? Wahyu 2 ayat 9 adalah, Wahyu 2 ayat 9, kita lihat yang di konteks di garis bawahi oleh si Google ini. Berisi pesan Yesus kepada jemaat di Smyrna, mengakui penderitaan dan kemiskinan. Mereka diizinkan, Tuhan izinkan untuk menderita. Kita diizinkan untuk mengikuti jalan salib. Untuk apa? Supaya kaya rohani, mengikuti Tuhan. Setelah disalib, apa? Kita dibebaskan. Kita dibebaskan. Tuhan Yesus itu memberikan contoh untuk membebaskan kita manusia dengan mengikuti jalan salib beliau. Dan kita akan ada resurrection, pengangkatan secara iman. Ya, di sini Wahyu 2 ayat 9 ini yang justru ditunjukkan, ini yang saya akan garis bawahi. Orang yang menyebut diri mereka Yahudi, tapi sebenarnya adalah jemaah iblis yang menindas mereka. Mereka membangun suatu penghormatan kepada Yesus, tapi mereka membunuh Yesus. Kayak Arimatea, contoh dah Arimatea yang kalian kenal. Nggak usah tentang Sanhedrin yang kalian baru tahu, baru paham, baru ngeh di sini ternyata Sanhedrin itu adalah orang-orang Yahudi, di mana tentara Romawi yang berkuasa untuk pembuatan Alkitab itu sendiri. Sinagoga Agung ini siapa? Ini para Sanhedrin yang meminjam PT. Paham nggak sih? Kan? Jemaah iblis yang menindas, justru mereka yang menindas Tuhan Yesus yang membuat Alkitab. Karena ceritanya soal histori saja, bukan tentang bagaimana kita mengupgrade iman kita. Udah dikasih tahu, udah diajarin caranya. Ikuti jalan salib Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan melalui Alkitab baru kita percaya. Tuhan nggak perlu itu, Tuhan nggak perlu validasi dari Alkitab. Udah cukup kematian beliau itu membuat kita harus terbangkit iman kita. Sujud atas pengorbanan beliau. Tanpa kita harus perlu mengulang-ulang, udah diajarin caranya. Gimana caranya mengikuti jalan salib itu? Ikuti aja jalan salibnya. Dan penuh rasa syukur kita mengikuti jalan salib itu sampai tiba waktunya kita diangkat semua masalah-masalah kita. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Itu perjalanan salib kita, tapi tidak ada orang mengupgrade iman. Semua percaya kepada pendeta, semua percaya pada pastor, semua percaya pada Alkitab, semua percaya pada gereja. Tidak semua yang saya bilang itu adalah pengikut jemaah iblis. Tapi hey, sumbernya adalah jemaah iblis loh. Gimana coba? Ya, isi ayat terjemahan baru. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Engkau kaya. Secara iman engkau kaya. Akan ada titik di mana engkau dimuliakan, diberikan rezeki berlimpah, diangkat segala susah-susahmu. Kalau engkau sudah mengikuti jalan salib, persis seperti jangan terus putus asa. Oh, saya sudah mengikuti sejauh ini, tapi imanmu tidak ada. Engkau ngikutin Alkitab, engkau ngikutin pendeta, engkau ngikutin pastor, engkau ngikutin orang-orang Sanhedrin ini, Yahudi. Tidak ada imanmu di situ. Engkau percaya kepada manusia. Tuhan tidak butuh validasi. Tidak butuh diangkat oleh pastor, pendeta, semua tidak ada. Tidak perlu. Tidak perlu. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan sudah bukti perjalanan salib beliau adalah Alkitab itu sendiri yang tidak ditulis. Bukti perjalanan salib beliau adalah firman Tuhan ya dan amin. Jadi tidak perlu histori untuk menyacat Tuhan Yesus itu anak siapa, tapi perjalanan dari penderitaan beliau. Bukan histori. Kebanyakannya kita belajar soal historinya aja. Oh, anak siapa, dia umur berapa, dia begini. Nggak ada, nggak usah. Imannya ya dan amin. Imanmu tuh kepada Tuhan itu ya dan amin. Melalui firman beliau, langsung kepada beliau, maka engkau akan diselamatkan. Ya, jangan yang gandolan pendeta, yang gandolan pastor, yang gandolan gereja. Berharap akan diangkat ke surga. Kenapa? Karena imanmu lah yang menyelamatkanmu. Imanmu kepada Allah Bapa. Bukan karena engkau Katolik, bukan karena engkau Kristen, bukan karena engkau membaca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, tapi iman tidak ada. Imanmu lah yang menyelamatkanmu supaya engkau tidak gampang terprovokasi oleh jemaah iblis. Ya, Sanhedrin adalah pembunuh yang memberikan klaim atas kematian Tuhan Yesus, dan dia memakai Alkitab untuk mencuri jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti Alkitab yang Sanhedrin kumpulkan, yang tulis. Jadi ibarat kata ini adalah semacam alat politik. Di zaman itu Pontius Pilatus pun cuci tangan. Kenapa? Ya karena di sini ada permainan. Sanhedrin ini adalah komunitas elit global di zaman itu. Elit global di zaman sekarang apa? Freemason yang udah ganti nama, kita nggak tahu apa. Tapi elit global tetap ada selagi iman kita belum sadar siapa Tuhan sesungguhnya. Terima kasih. Shalom. Rahayu.